Okay, I'm Angelina Walla from English Education 2017. In this video, I would like to present about the language variation in Sumba. In language variation, there are four parts in internal. The first is phonological variation, second, morphological variation, the third, syntax variation, and the last is semantic variation. Okay, before I give example about the language variation in Sumba, for the first, I will explain what is the phonological variation. Jadi, phonology adalah cabang linguistik yang berfokus pada tataran bunyi atau accent. Nah, jika dikaitkan dengan linguistik, maka phonological variation itu suatu variasi atau ragam bahasa yang berfokus pada tataran bunyi. Nah, sebagai contoh itu, saya mengambil contoh antara bahasa Jawa dan bahasa Sumba. Sebagai contoh ada kata mama. Nah, jika di Jawa sini mereka menyebutnya dengan kata mama, maka di Sumba, terlebih khususnya di Sumba Tengah bagian Mamboro itu mereka menyebutnya dengan kata mama. Begitu juga dengan kata papa. Jika di Jawa sini mereka menyebutnya dengan kata papa, maka di Sumba sana bagian Sumba Tengah itu terlebih khususnya Mamboro, mereka menyebutnya dengan kata papa. Nah, contoh lainnya lagi itu ada kata tidak ada. Nah, jika di Jawa sini mereka menyebutnya dengan kata tidak ada, maka di Sumba sana mereka seringkali menyebutnya dengan kata tiada. Jadi, kata tidaknya itu menjadi hilang sebagian. Contoh lainnya lagi ada kata kelapa. Jika di Jawa sini mereka menyebutnya dengan kata kelapa, maka di Sumba sana mereka menyebutnya dengan kata kelapa. E-nya itu hilang. Contoh lainnya lagi ada kata kalau. Nah, jika di Jawa sini sering menyebutnya kata kalau, maka di Sumba sana mereka lebih sering menyebutnya dengan kata kalau. Nah, itu adalah contoh dari phonological variation antara Jawa dan Sumba. Dan yang kedua itu ada morphological variation. Nah, morfologi itu sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kata, perbedaan cara penerapan, pemilihan dari struktur kata atau kata yang disebabkan oleh perbedaan wilayah, gender, status sosial, atau umur dari si penutur. Nah, jika dikaitkan dengan sosiolinguistik, maka morphological variation is perbedaan atau variasi pemilihan kata dari si penutur. Nah, di sini saya mengambil contoh antara bahasa Sumba Barat Daya bagian Wejewa dan bahasa Sumba Barat bagian Tanarigo. Nah, sebagai contoh yang pertama itu ada kata atas. Nah, jika di bagian Sumba Barat Daya bagian Wejewa mereka menyebutnya dengan kata bodo, maka di bagian Sumba Barat bagian Tanarigo mereka menyebutnya dengan kata tokona. Dan yang kedua ada kata tunggu. Nah, jika di bagian Sumba Barat Daya bagian Wejewa itu mereka menyebutnya dengan kata remana, maka di bagian Sumba Barat bagian Tanarigo itu mereka menyebutnya dengan taruna. Yang berikutnya ada kata mencuci. Jika di bagian Wejewa mereka menyebutnya dengan kata matokba, di bagian Tanarigo mereka menyebutnya dengan kata mawano. Nah, contoh berikutnya ada kata saya. Jika di bagian Wejewa mereka menyebutnya dengan kata yowa, maka di bagian Tanarigo mereka menyebutnya dengan kata zawa. Contoh berikutnya lagi ada kata kamu. Jika di Wejewa mereka menyebutnya dengan kata you, maka di Tanarigo mereka menyebutnya dengan kata gou. Nah, itu adalah contoh dari morphological variation yang ada di Sumba. Dan yang ketiga ada syntax variation. Nah, syntax variation itu adalah variasi atau perbedaan grammar atau aturan tata bahasa yang disebabkan oleh daerah asal atau negara asal dari si penutur tersebut. Nah, di sini ada contoh kayak di Sumba Barat Daya itu ada beberapa macam bahasa daerah kayak Wejewa, Laura, Kodi, dan Bukambero. Nah, di sini saya mengambil contoh antara bahasa Wejewa dan Bukambero. Nah, contoh kalimat yang pertama antara bahasa Bukambero dan Wejewa di sini. Contoh kalimatnya itu, kamu mau kemana? Nah, jika di Wejewa mereka bilang ge aronyamu, maka di Bukambero mereka bilang ge pa aromu. Jadi grammar yang mempengaruhi di sini adalah kata aro, seperti itu. Nah,
Contoh keduanya ada kata saya sedang menonton TV. Nah, di Wejewa mereka bilang ne inga nonton TV, sedangkan di Bukambero mereka bilang ne inga kaderi TV. Seperti itu. Contoh lainnya lagi ada kata saya sedang tidur. Nah, di Wejewa mereka bilang ne inga dura, sedangkan di Bukambero mereka bilang ne inga baca, seperti itu. Ada kata lainnya lagi, kata apa yang sedang kamu lakukan. Nah, kalau di Wejewa mereka bilang apa-apa willimu, sedangkan di Bukambero mereka bilang apa-apa gillimu. Nah, itu adalah contoh dari syntax variation. Dan yang terakhir ada semantic variation. Nah, semantik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari sebuah bahasa atau kata. Nah, jika dikaitkan dengan linguistik, maka semantic variation itu variasi semantik atau perbedaan makna yang terkandung dalam satu kata yang disebabkan oleh perbedaan wilayah, negara, lingkungan, etnik, gender, sosial status dari si penutur tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh antara bahasa Jawa dan bahasa Sumba, terlebih khususnya itu dari Waijewa. Nah, contoh kata yang pertama itu ada kata kereta. Nah, jika di Jawa sini kan kata kereta itu berarti kayak kereta api. Nah, di Sumba sana kalau bilang kereta berarti kereta seperti gerobak yang sering orang pakai jual bakso itu. Nah, yang kedua kata mama. Nah, di Jawa sini kata mama itu adalah kayak ibu yang melahirkan kita. Sedangkan di Sumba sana bisa berarti mama itu artinya nginang. Nah, contoh lainnya lagi ada kata 5. Nah, di Jawa sini kalau kata 5 itu kan angka 5. Nah, sedangkan di Sumba, terlebih khususnya Waijewa itu, kata 5 itu berarti tangan. Seperti itu. Itu adalah contoh dari semantic variation. Yang berikutnya ada external variation atau mutual intelligibility. Nah, mutual intelligibility ini kejelasan saling berpaham. Artinya, sejauh mana pembicara dari dua atau lebih komunitas atau wilayah yang berbeda dapat saling memahami bahasa satu sama yang lainnya. Nah, dalam mutual intelligibility ini, di sini saya membahas ada 4 bagian. Yang pertama ada isogloss, yang kedua dialect boundary, yang ketiga dialect continuum, dan yang terakhir ada accent. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama isogloss. Nah, contohnya itu saya mengambil contoh di Sumba Barat Daya itu ada beberapa bahasa daerah seperti bahasa Wejewa, Loura, Kodi, dan Bukambero. Di sini saya mengambil contoh antara bahasa Wejewa dan bahasa Loura. Nah, kalau misalnya orang Loura pergi ke Wejewa, terus orang Loura itu masih bisa memahami bahasa Wejewa. Nah, di sini ada contoh kayak pertama ada kata mama. Nah, di Wejewa mereka bilang inna, sedangkan di Loura perbedaannya cuma sedikit. Mereka membacanya dengan kata inya. Dan yang kedua ada kata kita. Nah, di Wejewa mereka bilang hito, sedangkan di Loura mereka menyebutnya dengan kata hito. Perbedaannya cuma sedikit. Yang ketiga ada kata saya. Di Wejewa mereka bilang Jawa, sedangkan di Loura mereka sering bilang zawa. Perbedaannya juga cuma sedikit. Ada kata kayu. Nah, di Wejewa sebagian orang menyebutnya dengan kata wasu, dan sebagiannya juga mereka menyebutnya dengan kata waru. Sedangkan di Loura mereka bilang gasu. Dan berikutnya ada kata-katanya. Nah, kata-katanya ini di Wejewa mereka menyebutnya dengan kata gina, sedangkan di Loura mereka menyebutnya dengan kata gina. Itu adalah contoh dari isogloss. Dan yang kedua ada dialect boundary. Nah, dialect boundary ini atau batas dialek adalah garis yang mempresentasikan sekumpulan isogloss yang digunakan untuk memisahkan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh antara bahasa Waijewa dengan bahasa Loura yang ada di Sumba Barat Daya. Nah, contoh pertamanya itu kata kami. Nah, di Waijewa mereka menyebutnya dengan kata yamme. Sedangkan di Loura mereka menyebutnya dengan kata zamme. Nah, contoh kedua itu ada kata ada. Nah, di Wejewa mereka menyebutnya dengan kata wai. Sedangkan di Loura mereka menyebutnya dengan kata gai. Jadi, yang ketiga ada kata satu. Di Wejewa mereka menyebutnya dengan kata iya.
sedangkan di Laura mereka menyebutnya dengan kata iza. Nah, terus ada contoh lagi antara bahasa Bukambero dan bahasa Wajewa. Di sini saya ambil contoh kata membaca. Nah, di Bukambero mereka sering menyebutnya dengan kata baca, sedangkan di Wajewa mereka bilang baca. Jadi, nah, penggunaan kata dialect boundary ini ada kayak beberapa ciri khas seperti GH yang dibaca G, dan Wajewa itu menciri khaskan huruf W. Seperti itu. Itu adalah contoh dari dialect boundary. Dan yang ketiga ada dialect continuum. Nah, atau kesenimbungan dialek. Nah, dialect continuum ini adalah sebuah fenomena linguistik di mana terdapat serangkaian dialek yang berkerabat satu sama lain. Semakin dekat wilayahnya, maka semakin murni bahasanya. Sebaliknya, semakin jauh wilayahnya, maka semakin sulit dipahami bahasa yang digunakan. Di sini saya mengambil contoh antara bahasa Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Contoh kata makan. Nah, di Sumba Barat, kalau Sumba Barat menyebutnya dengan kata nga, di Sumba Tengah mereka bilang nga. Nah, antara Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah ini mereka masih bisa saling memahami bahasa. Nah, sedangkan Sumba Timur, kata ngangu itu kalau orang SBD pergi ke Sumba Timur, mereka sudah tidak mengerti. Mereka kalau bilang ngangu, orang SBD sudah tidak bisa mengerti apa yang disebutkan tadi. Nah, di sini saya mengambil contoh lagi kayak antara bahasa Wajewa, Laura, dan Kodi yang ada di Sumba Barat Daya sendiri. Nah, misalnya di kata wanita atau perempuan, di Wajewa itu mereka menyebutnya dengan kata mawinne, sedangkan Laura mereka bilang magine. Jadi antara Wajewa dan Laura itu masih bisa saling memahami bahasa. Sedangkan kalau Wajewa orang Laura pergi ke Kodi, karena bahasanya orang Kodi, wanita atau perempuan itu warcoyo. Nah, kalau orang Laura pergi ke Kodi, maka bahasa orang Kodi itu orang Laura tidak bisa mengerti lagi. Ada contoh lainnya itu kayak kata kaki. Nah, di Wajewa mereka bilang wai, sedangkan di Laura bilang rai, Kodi bilang witi. Nah, di sini kita bisa melihat antara perbedaan bahasa Wajewa, Laura, dan Kodi. Contoh berikutnya ada kata malas. Nah, Wajewa mengatakan malas itu mowo, sedangkan bahasa Laura mengatakannya dengan mago. Sedangkan Kodi negro. Nah, antara ketiga bahasa ini ada perbedaan. Misalnya kalau Wajewa ke Kodi, otomatis bahasa Kodi itu tidak bisa dipahami oleh orang yang berasal dari Wajewa. Contoh lainnya lagi itu kata sendok. Nah, di Wajewa mereka bilang soto, sedangkan di Laura mereka bilang zoto. Nah, itu masih bisa saling memahami. Sedangkan di Kodi mereka bilang huedek. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara bahasa Wajewa, Laura, dan Kodi yang mana yang masih bisa saling memahami. Itu adalah contoh dari dialect continuum. Yang berikut, yang terakhir ada accent atau logat. Nah, accent ini merupakan kata yang diucapkan yang berdasarkan bahasa khas daerah atau logat, atau aksen mengidentifikasikan lokasi atau wilayah asal si penutur. Nah, di sini saya mengambil antara bahasa yang ada di Sumba Barat Daya itu ada bahasa Wajewa dan Laura. Di sini kan mereka masih bisa saling memahami. Namun ada ciri khas yang bisa membedakan mereka. Misalnya di Wajewa itu dia menciri khaskan huruf W, sedangkan di Laura mereka menciri khaskan huruf GH yang dibaca G. Nah, di sini ada kata yang pertama itu katanya. Nah, katanya ini di Wajewa mereka bilang hina, sedangkan di Laura bilang gina. Nah, yang berikutnya ada kata kaki. Nah, di Wajewa mereka bilang wai, sedangkan di Laura mereka bilang gai. Di sini kita bisa melihat antara yang ciri khas bahasa Wajewa dan Laura yang dilambangkan dengan huruf W dan GH. Yang berikutnya ada kata kita. Di Wajewa mereka bilang hito, sedangkan di Laura mereka bilang gito. Tulisannya bisa kita lihat di PowerPoint tersebut. Dan berikutnya ada kata sendok.
Nah, di Wejewa mereka bilang soto, sedangkan di Lora mereka bilang zoto. Nah, di sini juga antara Lora dan Wejewa itu ada ciri khas yang lainnya, itu seperti kata S dan Z. Yang berikutnya ada kata kayu. Di Wejewa mereka bilang wasu, sedangkan di wasu atau sebagian daerah menyebutnya sebagai waru, sedangkan di Lora mereka bilang gazu. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara ciri khas bahasa antara bahasa Wejewa dan Lora dari kata wasu dan gazu, yang diciri khaskan dengan W dan GH atau Z. Itu adalah contoh dari accent. And the next is birth language of Sumba Barat Daya. Nah, birth language ini adalah bahasa yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma kemanusiaan, atau bahasa yang tidak pantas dikeluarkan atau didengarkan. Nah, namun bahasa tabu tersebut, misalnya dalam daerah yang satu itu bahasa tersebut dianggap tabu, namun di daerah lain bahasa tabu yang dikeluarkan itu belum tentu dianggap tabu. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh bahasa tabu yang ada di Sumba. Contoh kata boto. Nah, jika di daerah Sumba Barat bagian Lamboya kata boto ini dianggap tabu, mereka mengartikan sebagai alat kelamin perempuan. Sedangkan di Wejewa bagian Sumba Barat Daya, kata boto ini tidak tabu karena kata boto ini bisa diartikan dengan kata berat. Nah, yang kedua ada kata watu. Nah, kata watu ini di beberapa daerah bagian Sumba itu bisa dianggap tabu. Namun di beberapa daerah juga tidak dianggap tabu karena kata watu ini bisa diartikan dengan kata batu. Nah, jadi tergantung konteks pembicaraannya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari birth language atau tabu. Yang pertama itu ada swearing. Nah, swearing ini bahasa tabu yang dikeluarkan dengan amarah yang meluap-meluap atau menyumpahi atau bentuk umpatan. Contoh swearing yang ada di Sumba itu kayak kata kaporendeka. Nah, kata tersebut masih terdengar halus namun terlalu kasar seperti itu. Ini bisa diartikan dengan, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan penyakit seperti itu. Terus ada kata punggamate misalnya. Kata punggamate juga ini misalnya kita meluapkan satu amarah. Ini masih terdengar halus namun kasar. Punggamate ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan anjing yang sudah mati seperti itu. Yang berikutnya ada vulgar. Nah, vulgar ini adalah sebutan lain ketika kita marah kepada seseorang. Sebutan lain untuk orang yang kita marah. Misalnya kayak kalau dari bahasa Sumba itu ada bahasa tabu, misalnya kata langkate atau bedi. Nah, ini terlalu kasar untuk kita sebutkan. Nah, bahasa ini ditujukan kepada kayak perempuan lonte seperti itu. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, namun akan terdengar lebih halus jika kita mengatakan kayak kalau dalam bahasa Sumba itu langkate atau bedi itu dia akan lebih terasa halus jika kita menyebutnya dengan kata laware seperti itu. Dan yang berikutnya ada coursing. Nah, coursing ini adalah luapan kemarahan yang disertai dengan emosional. Contohnya itu kayak di Sumba itu ada kata dalek kata pamilaka. Nah, kata tersebut adalah bentuk luapan amarah yang kita keluarkan itu untuk seseorang yang kita marah itu supaya disambar petir kalau dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, contoh lainnya lagi itu di Sumba itu ada kata dumelimo. Nah, ini adalah bentuk luapan amarah yang kita keluarkan ketika kita menyumpahi seseorang itu. Kalau dalam bahasa Indonesia dumelimo itu seperti semoga dibawa banjir seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari birth language of Sumba Barat Daya. Dan berikutnya adalah tingkatan vitality bahasa menurut UNESCO. Yang pertama ada
pewarisan bahasa antar generasi atau transmisi bahasa. Nah, pewarisan bahasa antar generasi atau transmisi bahasa ini cenderung jarang digunakan atau terancam punah. Nah, misalnya contohnya itu di Sumba ada bahasa seperti Tonggola. Itu sekarang sudah jarang sekali digunakan. Itu Tonggola itu bisa diartikan misalnya kayak sebuah harapan seperti itu. Nah, contoh lainnya itu ada kata eri. Eri juga itu sudah jarang sekali digunakan. Nah, eri itu bisa diartikan dengan kata keramat, kayak sakral, suci, seperti itu. Contoh lainnya lagi ada kata maringi malala. Itu sudah jarang digunakan dan bahkan hampir punah. Nah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maringi malala ini sama dengan berkat, seperti itu. Nah, itu adalah pewarisan bahasa antar generasi atau transmisi bahasa yang jarang digunakan di Sumba. Yang kedua ada absolute number of speaker. Nah, absolute number of speaker ini dalam bahasa dominan cenderung terancam oleh para penuturnya, mungkin bergeser ke bahasa dominan lainnya. Nah, sebagai contoh itu kayak misalnya orang Sumba itu datang merantau ke Bali. Nah, ketika mereka sudah sampai di Bali, mereka setiap hari sudah berinteraksi dengan orang-orang Bali dengan menggunakan logat Jawa seperti itu. Nah, ketika mereka kembali ke Sumba, mereka akan cenderung menggunakan bahasa logat Bali tersebut. Mereka akan jarang menggunakan bahasa mereka sendiri seperti bahasa Wejewa seperti itu. Dan yang ketiga adalah proportion of speaker within the total population. Nah, contohnya itu, artinya semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa tersebut, maka seiring berjalannya waktu bahasa tersebut terancam punah. Nah, contohnya itu di bahasa Sumba itu ada kata tamina, tamama, itu sudah jarang digunakan dan itu terancam punah. Bukan terancam punah, mungkin sudah punah, hanya beberapa kayak kalangan-kalangan anak muda yang tahu. Itu sudah jarang diketahui oleh anak muda. Seperti itu. Nah, tamina itu bisa jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya nenek atau kakek seperti itu. Dan yang berikutnya ada tren dalam ranah bahasa yang ada. Nah, ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, dia seiring berjalannya waktu bahasa tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, dalam bahasa Sumba itu ada contoh kayak kata lalo. Kalau kata lalo orang dulu menyebutnya kata lalo itu orang dulu menyebutnya dengan kalau di Sumba ada contoh kata misalnya kata kakek. Kalau orang dulu di bahasa Sumba itu mereka menyebutnya dengan kata lalo. Nah, seiring berjalannya waktu sekarang orang menyebutnya dengan kata ama seperti itu. Terus ada kata kayak nenek. Orang dulu menyebutnya dengan kata bitu. Nah, seiring berjalannya waktu sekarang itu orang sering menggunakan dengan kata kayak inna seperti itu. Terus ada kata kinde juga. Orang dulu itu artinya inna juga. Orang dulu itu menyebutnya dengan kata kinde. Namun seiring berjalannya waktu seperti ada kayak perkembangan modern apa seperti itu, mereka menyebutnya dengan kata inna sekarang. Dan yang berikut adalah respon terhadap ranah dan media baru. Nah, ini berhubungan dengan keagamaan dan pendidikan. Nah, di sini saya mengambil contoh seperti dalam gereja. Nah, misalnya kalau dalam gereja dulu itu kalau misalnya beribadah dalam gereja itu orang sering menggunakan kayak bahasa daerah. Nah, seiringnya kayak adanya perkembangan modern sekarang dengan media-media yang baru, misalnya guru agama mau beribadah khotbah gitu sudah menggunakan bahasa Indonesia meskipun sebagian orang tidak memahaminya. Nah, sama juga di sekolah. Kalau zaman dulu
di sekolah itu guru cenderung menggunakan bahasa daerah. Sedangkan sekarang karena adanya media-media baru, terus adanya perkembangan-perkembangan seperti sekarang ini, guru-guru bahkan siswa juga lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Dan yang berikut ada materi pendidikan dan literasi bahasa. Materi pendidikan dan literasi bahasa ini dia kayak misalnya bahasa Jawa, itu kan dia dipelajari di sekolah, dituliskan dan dipelajari di sekolah. Sedangkan kayak bahasa kami ini, bahasa Sumba itu tidak ada mata pelajarannya di sekolah seperti itu. Itu yang materi pendidikan dan literasi bahasa. Dan yang berikut ada sikap dan kebijakan bahasa pemerintah dan kelembagaan termasuk status dan bahasa resmi. Nah, contohnya di sini tuh anak-anak di sekolah diajari menggunakan bahasa resmi agar mereka mampu menyerap dan membaca buku pelajaran yang ditulis dengan bahasa resmi dengan cepat. Dan yang terakhir ada sikap anggota masyarakat terhadap bahasanya itu sendiri. Contohnya di sini itu misalnya saya orang Sumba terus bertemu dengan orang Jawa. Nah, kami menggunakan bahasa Indonesia, namun jarang kami menggunakan bahasa kami itu. Antara mungkin malu menggunakan atau malu mempromosikan bahasa itu seperti itu. Okay, maybe that's all from me. Thank you so much and see you.